Oke, selamat siang. Jadi ini saya review lagi ya. Saya review lagi mulai dari IP addressing, nanti sampai ke subnet. Terus kalau sempat nanti langsung masuk ke sampai ke static routing. Oke, IP. IP itu identitas untuk komputer. Ya, contoh yang di sini di layar ini 192.168.1.1. Anda sudah tahu ya toh, bahwa itu adalah IP private. Itu adalah IP kelas C. Kenapa kok kelas C? Kemarin kan sudah kita bahas harusnya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bahas lagi juga oke ya toh. Terus kemudian kalau kelas C itu subnetnya 255 3 kali titik 0. Ya. Artinya apa? Artinya adalah kalau subnetnya 25 kali 255 255 2550 itu berarti network address-nya adalah 192.168.1.0 ya. Terus broadcast address-nya adalah 192.168.1.255. Nah, saya akan jelaskan ini sekarang. Ya, saya akan jelaskan ini bagaimana kok itu bisa menjadi network address 1.0, jumlah hostnya kok bisa 254, broadcast address-nya kok bisa 255. Ya, jadi saya ngambil dari situ. Ya, ini Anda sudah tahu. Nanti saya jelaskan yang tadi itu. Ya, konversi bit menuju desimal. Kenapa kok perlu belajar bit? Karena nanti kita mau masuk subnetting. Ya. Karena semua angka yang ditulis di IP itu desimal. Padahal asalnya dia adalah biner. Itu. Jadi kenapa kok Anda mesti tahu bit, tahu biner. Ya. Kumpulan 8 bit itu namanya byte. 1 byte itu setara dengan 1 huruf. Ya, setara dengan 1 dot pixel yang ada di layar Anda. Itu aja, wes ya. Setara dengan 1 warna yang 8 bit. Ya. Itu adalah byte. Gampangannya 1 byte itu 1 huruf. Itu yang paling gampang. 1 huruf itu isinya 8 bit. Ya. Nah, ini konversinya. Ya, karena setiap posisi yang ada dalam binary itu mempunyai nilai. Ya. Most significant bit itu yang paling sebelah kiri itu bernilai 128, 64, 32, 2 pangkat ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ya, itu ya. Konversi untuk binary ke desimal. Oke, terus nah ini tadi yang bit dan byte itu tadi ini sudah saya jelaskan ya. Nah, berarti kalau 1 byte, kalau 8 bit, ya, nilai terendah adalah 0 semua. Berarti desimalnya adalah 0. Ya. Kalau 1 semua, berarti 1 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 8, ditambah 16, tambah 32, tambah 64, tambah 128. Itu hasilnya 255. Berarti 1 byte bilangan biner atau 8 bit bilangan biner, angkanya itu bisa berkisar antara 0 sampai 255. Ya. Ini. Makanya IP itu angkanya pasti antara 0 sampai 255. Jadi tidak ada nomor IP 192.168.300.3, tidak ada. 300-nya itu tidak boleh. Karena sudah melebihi angka 255. Karena cuma 8 bit. Ya. Itu Anda harusnya sudah tahu. Nah.
Kemarin kita udah ngomong kelas. Ada IP kelas A, kelas B, kelas C. Kelas D, kelas E itu untuk eksperimen, nggak usah dianggap lah. Itu hanya untuk kepentingan tertentu, kepentingan multicast, kepentingan ya untuk multicast. Yang multicast itu nanti aja. Ya. Yang perlu tahu adalah IP kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Kenapa kok kelas A kemarin sudah tahu ya. Kenapa kok kelas B sudah tahu. Kenapa kok kelas C sudah tahu. Nah, kalau kelas A, di sini ada apa enggak? Nah, ini. Kalau kelas A, depannya selalu 0. Berarti boleh mulai dari 0, ini 0 semua. Sampai 0, ini 1 semua. Ya, itu kelas A. Makanya terakhirnya kelas A itu adalah, kalau kita lihat tabel ini, adalah di 10000 sampai dengan 12600. Depannya, yang dilihat itu adalah byte pertamanya saja. Gampangannya untuk kelas A, byte pertamanya pasti bernilai 1 sampai dengan 126. Ya. Kalau kelas B, depannya byte pertamanya 10, berarti akan mulai dengan 10000 semua. Berarti 128. Sampai dengan 101 semua di sini. Ya, kalau 1 semua berarti 191. Berarti kelas B itu akan ada 128 sampai 191. Byte depannya aja yang dilihat. Kalau kelas C 192 sampai 223. Itu kelas C. Selebihnya untuk kelas D dan kelas E. Nah, kita kan selalu pakai 192, 168. Berarti kelas C itu. Ya. Oke. Selesai. Kelas A, kelas B, kelas C. Kamu lihat byte depannya aja. Kalau angkanya kurang dari 127 berarti kelas A. Lebih dari 127 sampai 192 sampai 191 berarti kelas B. 192 ke atas sampai 223 kelas C. Nah, yang tidak ada mana ini? 127001. 127 itu tidak ada loh sini. 1 sampai 126 ada. 128 sampai 191 ada. 192 ada. 127 tidak ada. Nah, ini IP khusus. 127001 itu namanya IP loopback. Ya. IP loopback itu IP yang ada di dalam komputermu, meskipun komputermu belum kamu kasih IP. Itu IP alias. Ya. IP loopback namanya. 127001. Kalau kamu tidak percaya, komputermu kamu nyalakan pertama kali, tidak ada IP-nya, tidak usah connect ke network, berarti kan tidak punya IP itu, kamu ping 127001 kan nanti dia reply. Ya. Berarti setiap komputer itu pasti punya nomor IP 127001. Nah, untuk apa ini? Ya, untuk IP, ya misalkan aja kamu pakai untuk, kalau kamu install database, install aplikasi, gitu. Yang aplikasinya butuh IP, ya kamu gunakan IP itu aja, 127001. Kalau akses ke databasemu, ya pakai ya 127001. Jadi kamu tidak punya IP dari administrator, kamu bisa menggunakan nomor IP itu. Itu gunanya, namanya IP loopback. Itu kelas A, kelas B, kelas C, dan loopback. Sudah, oke. Terus berikutnya apa? Ini kelas A tadi itu, kelas B, kelas C ya. Sudah, depan-depannya aja yang dilihat. Baik depannya aja. Ya. Kelas D itu untuk multicast. Ya, nanti untuk multicast itu apa, nanti aja. Nggak perlu. Ya. Nah, sekarang ini ngomong private IP. Permisi, Pak. Ya. Halo, Pak. Oke. Nah, tadi yang di atasnya kelas ABC itu, Pak. Sebelumnya kelas ABC. Ya. Sebelumnya. Ini. Sebelumnya lagi sekali. Ya, ini. Yang di bawah itu, Pak. Bukan. Yang setelah ini. Ya, bukan. Bentar. Setelah ini. Yang ada IP loopback itu tadi, Pak. Ya, yang ada loopbacknya ini. Bukan. Yang 127.
Yang ini yang bawahnya, Pak. Nah, all bits between the network ID cannot be set to 1. Oh, semua bit yang ada pada network ID tidak boleh bisa ke 1. All 1 in the network ID are resolved use as IP broadcast. Nah, nanti kan saya jelaskan IP broadcast. Ya, IP broadcast itu apa? IP yang digunakan untuk, kalau kamu biasanya ngeping ya, ngeping ke satu IP satu. Saya mau ngeping ke 192.168.10.10. Berarti yang diping ke nomor itu aja. Nanti kalau kamu mau ngeping ke semua di dalam network itu, kamu gunakan nomor IP 192.168.10.255. Iya. Oh, sorry. Berarti ini tidak boleh, bukan network address, maksudnya host address ini. Host address. Oke, saya ganti ya. Ini salah berarti. Ini tuh harusnya bukan network address. Host ID. Ya, ini yang salah. PPT ini salah. Oh. Semua bit yang ada pada host ID nanti saya jelaskan. Setelah ini ya. Ya, oke, Pak. Jadi ini host ID, bukan network ID. Ya. Oke. Ya kamu maksud tadi itu ya gitu. Ya. Iya, itu satu yang itu. Ya. Oke, setelah tahu kelas A, kelas B, kelas C, ya. Nanti IP itu ada 2 ternyata. Selain kelas-kelas, dia ada versi IP public dan IP private. IP public itu IP yang terdaftar di internet. Kalau terdaftar di internet, berarti IP itu boleh dituju oleh komputer-komputer yang ada di internet. Ya, artinya public, boleh dituju untuk umum. Nah, kalau private ini apa? Kalau private berarti IP-nya itu untuk privat. IP ini digunakan untuk kepentingan saya saja, untuk kepentingan Ubaya saja, untuk kepentingan kantor saya saja, gitu ya. Nah, IP private itu tidak bisa dikonek langsung dari internet. Berarti kalau kamu kasih IP-nya IP private, IP-mu tidak bisa diping dari internet. Ya, yang bisa ngeping ke IP private ya di private-mu, di private lokalmu itu aja, di LAN-mu itu aja yang bisa ngeping ke IP private. Ya. Itu IP private. Nah, dari IP kelas A, kelas B, kelas C tadi ini, yang A itu mulai 100 sampai 112.600 gitu. Yang kelas B mulai sini sampai sini, kelas C mulai sini sampai sini. Ini kan IP public, tapi di dalamnya ada IP private. Sebagian kecil di dalamnya sini ada IP private-nya. Ini semua public. Ada satu yang digunakan untuk private. Satu bagian yang digunakan untuk IP private. Ya. IP private-nya mana? IP private-nya itu adalah kalau kelas A depannya 10. Jadi kalau kamu lihat IP depannya 10 itu kan antara 1 sampai 126. Berarti kan dia kelas A. Ya, kalau depannya 10, IP ini khusus untuk IP private kelas A. Terus kalau kelas B 172.16 sampai 172.31. Ini IP private-nya kelas B. Kita biasanya pakai ya, kalau kita nyoba-nyoba itu kan 192.168 X.X ya. Nah, 192.168 ini adalah IP private-nya untuk kelas C. Makanya kalau kita coba-coba di paket tracer ya, atau IP-IP yang di lokal-lokal lainnya Ubaya, di lokal lainnya di lab-nya informatika, itu pasti pakai nomor IP 192.168 untuk kelas C. Ya. Supaya apa? Supaya IP itu nggak bisa dituju dari internet, dan memang itu untuk kepentingan lokal aja. Tapi dia bisa menuju ke internet dengan nanti perlakuan khusus pakai NAT.
Pakai NAT. Pak, ini tuh cuman konvensi atau memang IP-nya itu memang sudah ditetapkan? Konvensi sedunia. Sudah ditetapkan. Oh. Ya, jadi bukan untuk Indonesia aja, enggak, sak dunia sudah pakai ini. Berarti nomor ini boleh kembar, ya bisa. Nomor saya sekarang 192, router saya ini 192.168.88.1. Mungkin di tempatmu juga pakai 88 kan bisa, tapi kan lokalmu dengan lokal saya kan enggak connect. Tahu ya? Jadi untuk apa sih ada IP private? Itu karena keterbatasan IP publiknya. Supaya nanti kalau orang private itu enggak usah pakai IP yang publik. Pakailah IP private. Banyak loh IP private tuh. Kalau kelas A aja sudah berapa ini? 2 pangkat 24. Banyaknya IP-nya. Kelas C punya kita aja 2 pangkat 16. Banyak kamu bisa pakai IP private-mu. Gitu. Yang publiknya satu aja, yang di router saya, yang mau ke internet itu aja. Saya pakai satu IP publik aja. Yang di router saya, di edge router saya itu. Yang di belakangnya router saya mau gunakan IP private semua. Itu tidak bisa keluar kok IP-nya. IP private begitu sampai di router akan ngeblok. Nggak bisa keluar nomor-nomor ini dari router kita. Ya. Dia akan ngeblok. Akan di-drop kalau mau keluar IP ini. Ya. Jelas ya? Jadi kalau saya mau nanya, Pak. Ya. Ini yang tadi saya nanya yang 192 yang X-nya ada 2 itu, Pak. Bukannya yang X ini harusnya menunjukkan host address, Pak ya? Oh, bukan. Sembarang. Untuk kasus ini nama X-nya itu sembarang. Jadi bukan host address. Bukan. Yang untuk kasus ini ya, X di sini adalah any number antara 0 sampai 255. Ya. Jadi artinya apa sih? Artinya pokoknya kelas C itu ya. Yang private, IP private kelas C, depannya pasti 192.168. 2 byte berikutnya wis sesuka-suka Anda. Mau kamu isi berapapun. Ya. X-nya antara 0 sampai 255. Itu aja sudah. Jadi bukan merupakan host address atau network address di sini. Ya. Jadi artinya kalau saya pakai annotate ya. Berarti kelas C di sini. Ya, ini berarti di sini. Kelas C di sini itu akan mulai dari nomor 192, 168 gitu. 0 sampai dengan kamu boleh pakai 192, 168 ya. 255 255. Ini range-nya maksudnya itu. X-nya itu. Ya, X-nya itu maksudnya mulai 0 sampai 25. Nah, berarti banyak sekali toh. Dalam satu local LAN-mu tuh kamu boleh banyak menggunakan ini. Nah, apa sih IP private? Ini saya punya router. Router saya connect ke internet. Ini internet, cloud-nya internet. Gitu. Semua IP yang di internet di sini, termasuk yang di sini, ini pasti IP public. Yang tadi ada kelas A, kelas B, kelas C tadi itu. Kelas A, kelas B, kelas C ya, tergantung ISP-nya dia masuk ISP yang kelas mana. Ya. Semua yang di IP di sini pasti IP kelas public. Misalkan ini mau connect dengan router yang lain. Nah, ini juga IP public. Ini IP public. Ya. Di dalamnya di sini. Nah, misalkan router ini ya. Ini ada switch atau ini ada switch. Nah, komputer-komputer di dalam sini itu. Meskipun ini kamu kasih router lagi, ya. Nah, ini ada switch lagi, misalkan aja ini ada begini.
Semua yang di sisi sini, semua yang di sisi sini, ini pasti IP private. Di sini juga, semua yang di sini ini IP private. Nah, IP ini tidak bakal keluar ke publik. Gitu. Begitu sampai kalau ada di sini, berarti kalau kamu kelas C misalkan aja ya, ini kamu boleh kasih 192, 168, misalkan aja 10.0/24. Yang di sini kamu kasih IP 192, 168, ya toh, 20.0/24. Ya toh. Ada tempat lain lagi, sama 10.0 ya tidak masalah. Misalkan aja di sini. Ada lagi, ya toh. Ada router, ini pasti publik di sini. Ini kan private di sini. Di sini kan private. Misalkan orang ini, kantor ini pakai 192, 168, 10.0/24. Ya tidak apa-apa. Karena ini, nomor ini adalah untuk kepentingan kantornya dia sendiri. Ini untuk kepentingan kantor yang di sini. Jadi private aja. Nomor ini tidak bakal keluar. Nomor-nomor private tidak bakal keluar ke internet. Begitu dia mau keluar di sini akan diblok sama dia oleh routernya. Secara otomatis. Ya. Itulah IP private. Pak. Saya mau tanya, Pak. Boleh. Kenapa kok perusahaan-perusahaan router kayak TP-Link, ZTE, terus Mikrotik, dan yang lain-lainnya itu kenapa gunain IP private-nya yang kelas C? Kenapa kok enggak yang B atau A gitu? Karena peruntukan routernya itu tidak digunakan sebagai router atau switch yang ada di cloud di atas. Dia tahu bahwa nanti nomor defaultnya dia ini pasti dipakai di rumah. Ya, bedanya apa sih kelas A, kelas B, kelas C itu? Kalau kelas A, saya dari kelas C dulu aja. Kalau kelas C, host ID-nya kan cuma antara 0 sampai 255 dari mulai nomor 0 sampai nomor 255. Nanti saya jelaskan lagi itu. Artinya apa sih? Hostnya kelas C itu adalah sebuah PC atau sebuah end device. Tapi kalau kelas B, net masking-nya kan 255, 255, 00. Berarti 00 berikutnya 2 byte berbelakangnya itu adalah host ID-nya. Berarti host ID-nya itu berupa IP titik IP. Nah, berarti dia itu kan seakan-akan ada dua jaringan. Seperti yang kemarin yang saya simulasikan itu, dia ada switch, ya. Terus kemudian bawahnya bukan switch ya ada router, bawahnya lagi ada lagi. Berarti ada dua tingkat. Ada dua tingkat IP. Kalau kelas A sampai 3 tingkat, hostnya itu 3 tingkat. Nah, yang router biasanya dipakai di belakang. Dipakai di yang paling belakang. Nanti kalau kamu sendiri kamu set ke nomor IP yang kalau misalkan dia nanti digunakan di cloud, dia boleh akses ke internet. Ya boleh aja dia dikasih nomor IP yang enggak kelas C, yang kelas A enggak apa-apa. Ya, tapi waktu dijual default IP-nya dikasih kelas C supaya orang pakai itu langsung ditancapkan langsung nyala. Ya, kalau dikasih kelas A juga nggak ada gunanya, wong belakangnya dia bukan network tumpuk kok. Belakangnya dia kan satu langsung end device. Kalau langsung end device kan kelas C aja cukup. Kalau kelas B kan masuk ke network kemudian baru masuk ke end device-nya. Kalau kelas A masuk ke network baru masuk ke ngapain? Ya. Itu jawabannya. Jadi supaya mudah dipakai dan router itu biasanya dipakai di end device. Jadi di SOHO, small office, home office. Ya. Oke, ini tentang IP private. Notifnya saya lepas dulu. Oke. Iya. Bisa ini ya? Pak, saya mau nanya sedikit, Pak.
Boleh. Berarti selain semua angka-angka di yang tadi private itu tuh semuanya publik gitu Pak ya? Ya. Oh, terus IP yang kelas A itu kan di Google bisa dicari what's my IP gitu kan untuk melihat IP Pak. Terus teman saya misalnya ada yang IP depannya 36 itu berarti dia kelas A tapi dia router rumahan itu kenapa Pak? Oh, ini. Ya, kalau kamu cari pakai what is my IP ya. Ya. Berarti itu router publik yang nempel. Kamu kan belum tahu NAT ya. Oke, saya jelaskan lagi aja nanti. Bentar ya. Saya pakai apa ya? Saya pakai ini aja. Oke, saya tunjukkan prakteknya ya. Oke, ini sekarang saya masuk ke router saya. Ya. Ini kan saya menggunakan laptop saya. Saya masuk command prompt. Saya cek IP saya berapa. Ini ya. Router saya nomornya 88.1. Ya. Nomor saya, laptop saya 88251. Subnetnya 255.255.255.0. Berarti kan kelas C. Dengan subnet 255.255.255.0, berarti network address saya adalah 192.168.8.0. Ya, nanti saya jelaskan lagi kenapa kok begitu. Punya saya dapat nomor 251. Ya. Bisa saya ping 192.168, saya ping ke diri saya sendiri aja. 88251. Jalan ya. Saya ping ke router saya 88.1. Jalan. Router saya ini connect ke routernya yang IndiHome saya. Jadi saya ada 2 tingkat router saya. Jadi router saya yang saya pakai ini, kemudian dia connect ke routernya IndiHome, baru IndiHome saya keluar. Ya. Sekarang saya cek, what is my IP? Sudah nggak apa? Black image yang berisi car ini car, ini bus itu masuk car apa enggak ya? Nih, gitu. Ini masuk car apa enggak? Bus. Ya, enggak ya, ya wis. Oke. Apa? Lagi sekali Pak. Hah? Lagi sekali. Cari yang mobil. Ini pemadam kebakaran mobil ya? Itu masuk truk, Pak. Masuk truk ya. Ya, ini ya, sedan ya. Ini pesawat ya. Ini apa nih? Kapal ya, kapal. Ini motor, bukan. Ini truk ya. Ini motor. Oke, cek. Nggak percaya kalau dia saya manusia. Dipikir mesin. Nih. Pabrik IP saya itu 36. Ya. Location is Spriggan. Ya. Kok bisa begitu? Ya, kan pertanyaanmu begitu tadi ya. Saya kan nyata-nyata punya saya kan 192.168.88251. Kok bisa nomor pabrik saya itu? Iya toh. Berarti ini kan pabriknya punya Telkom mestinya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Pertanyaanmu begitu tadi ya? Iya, betul Teo. Iya, betul. Terus kenapa juga dia pakai yang kelas A gitu? Nah, kenapa kok dia? Nah, ya itu kan
urusannya Telkomnya dapat kelas A karena dia nanti network itu, gitu. Kenapa kok pakai kelas A? Nanti saya jelaskan. Dia pakai kelas A, gitu. Karena di bawah network dia itu ada network lagi, baru host. Ya. Sehingga dia punya kelas A. 36 public tuh. Bukan private tuh. Ya. Nah, kenapa kok saya bisa dapat nomor itu? Nah, ceritanya begini. Oke ya, pertanyaanmu itu tadi betul ya? Pertanyaannya betul ya? Ya. Oke, sekarang saya jawab. Ya. Saya jawab pakai annotate aja di sini. Bisa ya di annotate ini. Oke. Saya gambar pakai yang di tempat kosongnya ini aja. Ini kan laptop saya. Tadi saya dapat nomor 192.168.88.251. Kelas C, /24. Laptop saya connect ke router saya. Ya, router saya di sini nomornya 168.88.1. Router saya ini connect ke nomor IndiHome, ya toh? Ya, boleh. Ini router saya, ini routernya IndiHome yang ada di rumah saya. Ya. Nah, terus dari sini ini ke internet. Melalui routernya punyanya Telkom. Edge router di Telkom yang ke saya ini. Ya. Nah, berarti tadi yang nomor ini, nomor 34 ini adalah nomornya Telkom yang ada di sini. Ya. Laptop saya di sini. Saya ngeping keluar, saya tanya what is my ID, ya toh? What is my IP itu di sini, servernya. Terus dia jawab tuh. Yang tanya kan saya tadi. Berarti HTTP request-nya kan dari saya, dari sini tuh. Betul ya? Source IP-nya kan 88251. Harusnya ini tidak boleh keluar ke internet. Ya, begitu sampai di sini di IndiHome ini akan 88 poin itu akan dibuang sama dia. Nah, nanti di sini ini ada istilah yang namanya NAT. Network Address Translation. Berarti waktu saya keluar dari sini, ini misalkan nomor yang lain, tidak apa-apa ya, tetap ini IP-nya IP private. Yang sekarang punya saya ini, yang di sini 192.168, punya Telkom kan aslinya kan 1.x ya. Ya, anggap aja ini dapat 1.2, ini 1.1 misalkan aja. Dia menggunakan NAT. NAT itu Network Address Translator. Berarti pada saat saya keluar, IP source saya, paket saya itu, dia menggunakan nomor ini. Dia ke internet. Ini tahu toh, oh IP source saya adalah 36 ini. Kemudian dia jawab, dia tulis ini. Dikembalikan ke sini. Ya. Nah, NAT itu seperti pinjam nama. Kalau kamu beli mobil, mobilnya pasti pakai nama orang yang lama, mau kamu perpanjang, gitu, kamu pinjam KTP. Nah, seperti itulah. Jadi, yang keluar di sini pakai nomornya publiknya ini. Berarti ini adalah nomor publik yang nempel di router saya, yang dikasih dari Telkom. Nah, kenapa kok saya bisa keluar? Karena saya menggunakan fasilitas yang namanya NAT. Pada saat saya keluar, saya menggunakan IP-nya ini. Berarti kalau saya melanglang buana ke internet dari router saya, nomor IP saya itu ini. Nanti baliknya ke sini. Nah, sama dia kan ada NAT-table-nya. NAT-table-nya nanti dilihat, oh NAT-table ini yang tadi yang minta itu nomor IP ini. Maka dikembalikan dari sini ke nomor IP yang saya. Itu ceritanya. Nah, kamu kan belum dapat NAT. Kalau misalnya device-nya itu beda, itu tetap dapat IP yang ini atau beda? Iya. Oke. Ada dua ya, misalkan ini ya. Device-nya beda. Ini switch ya. Ada laptopnya istri saya misalkan aja ya.
atau laptopnya anak saya. Ini dapat nomor 192, 168, 88, 252 sekarang ya. Ini kan 251, saya 252. Waktu dia keluar di sini, ada NAT di sini toh. Tetap dia menggunakan nomor IP ini. Thank you. Nah, dia tetap menggunakan nomor IP itu. Tapi di sini kan ada NAT table-nya. Di router di sini, ya toh. Ada NAT table-nya. Jadi saya menggunakan port berapa. Yang ini waktu masuk ke sini, misalkan aja ya, port 1000 yang atas ini. Jadi di 192, 168, 88, 251 menggunakan port 1000 ya toh. Menuju ke IP nggak tahu IP mana, Google atau mana, atau body sama my IP tadi ya toh. Ini. Kalau yang kedua 192, 168, 88, 252 menggunakan port 1001 menuju ke IP mana. Ini tabel ini kan ada di dalamnya router ini. Ada di dalamnya router ini. Sehingga waktu paket itu kembali, gitu. Waktu pada paket masuk, oh tadi yang minta siapa? Yang minta 251, berarti saya arahkan ke pintu nomor 1000, maka dia akan masuk ke sini nanti. Oh, yang minta orang-orang yang 252 menggunakan pintu nomor 1001. Soketnya tuh, yang kita kemarin belajar soket. Oh, berarti dia masih dimasukkan ke sini. Berarti semua yang di dalam sini kalau keluar menggunakan nomor IP yang sama. Nomor IP. Ya. Oke? Terjawab? Terjawab. Oke, ya wis. Ya. Ini sekarang saya clear. Pak. Ya. Orang yang dapat dari ISP-nya yang router B sama yang router C, berarti router B lebih banyak penggunanya gitu ya nantinya. Ya sama. Dia range-nya lebih banyak. Ya bisa aja, enggak. Nanti kalau kita sampai di routing ya, sampai di routing nanti kan kamu akan gitu toh, ya toh. Oh iya. Intinya satu router itu hanya akan menghubungkan dua network address yang berbeda. Nanti. Oke, Pak. Nah, kita ya. kalau sampai di routing, ya. Oke. Ini saya stop share lagi. Sekarang kita balik lagi ke supaya nanti rekamannya itu nggak delujur terus itu. Oke ya, tadi apa lagi? Oh, saya mesti saya minimize dulu ini. Oke. Kembali ke sini ya. Harusnya sekarang Anda bisa ini. Ayo, mic-nya on kan? Mic-nya on kan? Semua mic-nya on kan? Ya, Pak. Ya. Kita isi yang kolom IP kelas dulu. Ini C, Pak. C. Supaya saya bisa nulis. C. Anotit. Oke. Yang A. Ini. Yang pertama. Kelas apa ini? C. Kenapa kok kelas C? 192. 92 C. 92. Ini. B. Kenapa kok B? Karena ini terletak antara 128 sampai 191. Berarti ini. 1. Ini? Tidak ada. Nggak ada itu, Pak. Oh iya, nggak ada. Soalnya 300 itu. Invalid IP. Karena ini sesinder ya berarti ya. Subnet Mas. Kelas D subnet Masnya? 255 3 kali. 255 Nol. ini. Kelas B? 255-nya 2 kali. 255-nya 2 kali.
Berarti ini adalah network address-nya, ini network address-nya, gitu. Ini. Ya toh, IP-nya tidak berlaku kok. Ini. 255 sekali. Berarti network address-nya yang ini. 10 network. 10 000. Network address-nya. Nanti kita sampai ke sana. Berarti network address ini berapa? Berapa network address-nya? Bisa jawab apa enggak? Ini, Pak. 192, 168, 100. 1 192 168, 100. 100. Poin 1. 0 sih. nanti setelah ini saya jelaskan ini. Bagaimana kok bisa mendapatkan 0 ya. Jumlah ininya yang bawah dulu berapa? Network address-nya berapa? 172. 172 30. 30 30.10 Enggak. Nah, ayo. Hah? 172 30 titik. Network address-nya cuma ini. 00. Ya. Jadi ini host address-nya 00 ini. Ini invalid. Ini 10.0.0.0.0.0. jumlah hostnya 255. Oke. 25. 0 nggak boleh dipakai toh. 254. Berarti jumlah host di sini adalah mulai dari nomor 1, nomor 2 dan seterusnya sampai 254. Ya. Nah, 255 nggak boleh dipakai karena apa? Yang tadi itu loh pertanyaannya Tio tadi. Kalau semuanya 1 itu menjadi broadcast. Berarti network address-nya itu ini, broadcast address-nya, saya tulis di sini di bawahnya ya, broadcast-nya ya. Broadcast-nya adalah 192, 168, 100.255. Ini broadcast-nya. Berarti yang boleh dipakai hanya nomor 1 sampai nomor 254. Berarti berapakah jumlah host-nya untuk kelas C ini? Ya nomor 1 sampai nomor 254 ya cuma 254 atau 256 dikurangi nomor 0-nya dikurangi nomor 255-nya. Nggak boleh dipakai ini. Karena 0 menunjukkan network address, 255 menunjukkan broadcast-nya. Berarti yang boleh dipakai nomor IP-nya yang dipasang adalah nomor 1 sampai nomor 254. Berarti jumlahnya cuma 254. Ngerti ya? Halo? Ya. Ini adalah nomor network address-nya tadi, ya. Broadcast-nya berapa? Saya tulis di bawahnya. 172 poin 30 poin 255. Ya, poin 255, poin 25. Berapakah jumlah hostnya? Ayo. Berarti mulai berapa? Mulai hostnya kan berapa? 2 byte toh? Oh iya, berarti hostnya mulai berapa? Mulai 0, 1, 0, 2, jalan terus, ya toh? Sampai 0, 255. Terus depannya 1 sekarang. 1. Ya toh? 1, 0, 1. 1, 1, 2, terus sampai 1.25. Dan seterusnya, dan seterusnya. 65.000 Pak ya? 65. Iya, berarti totalnya adalah 2 pangkat 16 dikurangi 2. 655, 35, saya minus 2. Kenapa kok di minus 2? Karena nomor 0.0 tidak boleh dipakai, 255 nggak boleh dipakai. Nah, ini anaknya kelas B.
Anaknya kelas C cuma 254. Makanya tadi pertanyaan tadi itu kenapa kok dikasih, kalau IP yang kita beli rute itu kok dikasih kelas C? Ya karena anaknya kan tidak mungkin sekian banyak. Anaknya kan paling, rumahmu itu paling berapa sih IP-nya sih? Ya. Satu kelas C loh ini. Sing nomor 100 loh ini. Jadi belum nomor 99, 98-nya. Bisa dipakai masih. Ya. Nah, kalau kelas A, berarti network address-nya itu ini. Broadcast-nya berapa? 10, 255, 255, 255. Ya. Berarti nomor ini adalah nomor network address-nya, nomor ini adalah nomor broadcast-nya. 10, 255, 255. Berarti berapa Kak jumlah host-nya di sini? Berapa? Bisa ngitung apa enggak? Tadi kan ini 2 pangkat 16 ya. Berarti ini berapa? 2 pangkat 24 minus. Banyak sekali hostnya. Mulai 001, 002, 003, 011, 01 terus sampai 255, 255, 25 di bawahnya ini. 254, 254, 254. 255, 255, 254. Berarti jumlah hostnya sekian banyak ini untuk kelas A. 15 juta. Ya. Nah, ngapain pakai kelas A? Kita cukup pakai kelas B. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana sih kok bisa mendapatkan ini. Itu kan belum pernah saya jelaskan tuh kamu. Kalau di anu nggak saya jelaskan sih karena kamu mahasiswa dan kamu harus ngerti kan kamu orang IF. Oke ya. Ya. Oke. Tadi kan berarti kan kalau misalnya yang kelas A itu kan berarti hostnya itu maksudnya anaknya itu kan segitu banyaknya. Iya. Nah berarti kan karena maksudnya kan nggak mungkin dong, maksudnya kayak pasti kan bertambah. Nah maksud saya berarti maka dari itu dibentuklah IP versi 6 gitu. Ya, mestinya IP versi 6 sampai sekarang pun orang jarang pakai, Mas Yanto. Nanti gunanya IP versi 6 itu apa sih? Kamu belum belajar Mac ya? Ya. Jadi nanti IP versi mestinya ya toh. Kalau menurut jumlah IP ya, kan orang ngomong IP versi 6 itu lahir karena IP versi 4 sudah habis gitu. Bagaimana bisa habis kalau ada IP private seperti ini? Iya toh, kamu boleh pakai IP private sekian banyaknya ini loh. Ini orang boleh kembar toh. IP private saya pakai 10 10 000, 10 10 10. Kamu juga pakai 10 10 10 di rumahmu. Saya pakai 10 10 di rumah saya juga nggak apa-apa. Ya toh. Harusnya nggak mungkin habis IP versi 4 itu. Kalau semua dianggap publik itu. Nanti kalau kamu belajar IP versi 6, keuntungan IP versi 6 itu apa sih? Keuntungan IP versi 6 itu bisa point to point, langsung. Seperti Mac to Mac. Ya. Itu yang tidak dipunyai oleh IP versi 4. Nanti aja kalau kamu belajar IP versi 6. Oke, Pak. Ya. Kalau kamu kepingin belajar, kamu belajar IP versi 6. Kalau kamu ada pertanyaan, tanyalah saya. Atau kamu lihat channel YouTube saya yang tentang IP versi 6. Kalau kamu kepingin belajar IP versi 6. Itu untuk awal-awal aja kok. Jadi bagaimana cara addressing IP versi 6. Kenapa kok orang pakai IP versi 6? Tapi sampai sekarang kan masih jarang tuh perangkat yang menggunakan IP versi 6. Nah, nanti kalau mungkin 5G-nya itu jalan ya tuh. Di mana saya bisa mengontrol end device saya langsung. Contohnya begini. Saya punya smartphone ya. Terus saya punya AC di rumah saya. Ya. AC saya ini connect ke publik langsung. Nggak lewat NAT tadi itu. Nggak lewat seperti yang tadi saya cerita itu. Nggak lewat NAT. Nggak pakai translator. Langsung AC saya di rumah ini connect sama internet.
berarti AC saya itu dapat nomor pabrik. Ya. Handphone saya juga nomor pabrik. Berarti saya bisa mengontrol AC saya itu langsung dari handphone saya, meskipun saya dimanapun juga. Itu dimungkinkan menggunakan IP versi 6. Dan point to point langsung. Berarti tidak lewat router, tidak lewat NAT, tidak lewat NAT. Berarti delay-nya sangat sedikit. Makanya nanti kalau sampai 5G itu jalan ya. Makanya yang sekarang ini kan dokter itu bisa mengoperasi orang, dokternya jarak jauh. Gitu. Dia menggunakan robot, tangannya dimasukkan, karena ada robotnya. Gitu. Jadi seakan-akan nggak ada delay. Dia cuma lihat layar aja. Kalau tangannya dia maju kanan, ini juga maju kanan. Pada saat yang sama dengan detik, cuma sekian mikrodetik aja bedanya. Kalau sekarang delay-nya, kamu kemarin belajar aja udah ada 4 delay seperti itu. Itu lewat 1 router 4 delay. Nah, kamu lewat 30 router, gimana caranya? Misalkan aja ya. Nah, kalau IP versi 6 bisa lebih canggih. Nah, tapi sampai ke sana itu ya nanti sekarang link-linknya itu belum banyak, sehingga orang sampai sekarang masih pakai IP versi 4 karena IP versi 4 lebih dari cukup kok. Tidak ada alasan bahwa IP versi 4 itu kekurangan. Wong ada IP private-nya. Iya, kalau nggak ada IP private ya habis. Ya. Oke. Ini saya belum masuk subnet loh ini. Saya mau jelaskan ini. Ya, saya jelaskan ini sekarang ya. Oke. Saya pakai ini aja. 192.168.100.0. Sebelum saya masuk ke subnet. Tadi kenapa kok ada network address, ada host address, ya? Oke, saya pakai annotate. Saya punya nomor IP 192.168.100.10. Ya, nomor IP-nya. Ini saya pakai sebagai papan ya ini ya. Yang ini saya sebagai papan. Saya punya IP 192.168.100.10. Poin 10. Mana dulu kok hilang? Nah, 10. Oke. Kelas apa? Kelas C ya. Netmasknya berapa? Mic-nya on kan aja. Kelas C itu netmasknya berapa? 255. 255 3 kali titik 255 titik 0. Oke. Ini kan desimalnya, ini IP-nya, ini netmasknya. Network address-nya mana? Network address-nya berapa? Berapa network address-nya tadi? Halo? 192.168. 100 poin? 100. 0. Kenapa kok begitu? Nggak tahu toh? Nah, di N kan ya, Pak? Nah, ini ya. Ini nomor IP yang diberikan ke sebuah PC. 100.10. Net masking-nya kamu masukkan 255, 255, 2550. Default-nya kelas C itu ini. Ya. Berarti dia dapat network address 192.168.100.0. Masalahnya kenapa kok poin 0 network address-nya? Karena antara IP dan netmask ini dioperasikan dengan operasi N. N, tahu N ya? Operasi N tahu toh logika? Ya, Pak. 0 dan 0 menghasilkan 0. salah dan salah. Ya toh? 0 dan 1 menghasilkan Salah. 0. 1 dan 0 menghasilkan 0. 0. 1 dan 1 menghasilkan 1. 1. Inilah operasi N. Nah, ini sama ini di N-kan sama dia. Contoh, saya ambil yang 192 aja ya.
Saya byte pertamanya ini ya, di N dengan 255. 192 itu berapa? Binarnya berapa? Nah, teng tong. Piro? 192 itu 128 ditambah 64. Lainnya 0. 11000. Nah, ini adalah 192. Betul ya? Kalau 255, ini kan 255 nih. 255 berapa? 18 kali, Pak. 18 kali. 111. Satunya 8 kali. Kalau ini saya N kan? Hasilnya berapa? 1100000. Berapakah angkanya ini? 190. Kembali ke asalnya. Kalau saya N kan dengan 255 itu kembali ke asal. Ya toh, ini tak N kan dengan ini hasil sebenarnya. Ini tak N kan dengan ini kan kembali ke ini. Betul toh? Ya? Iya. Iya apa iya? Iya toh? Ya. 100 di N kan dengan 255 menghasilkan angka 100. Nah, sekarang 10. Ya, yang lainnya idem ya, 192 juga begini, 168 begini, 100 juga begini. Yang 10 itu berapa? 10 itu 8 tambah 2. 64-nya 0, ininya 32-nya 0, 16-nya 0, 8 tambah 2 dong. Nah, ini adalah 10. 255. Kok 255? 0. Kan di N kan dengan 0 loh ini. 10 di N kan dengan 0 loh ya. 10 N dengan 0. 0 berapa? Kalau saya operasikan dengan N, hasilnya adalah 0 dan 0. 0. 0. 0. 0. 1 dan 0. 0. Berarti IP sama netmasknya di N-kan sama dia. Ya toh. Ini. Inilah network address. Ya. Oke. Kalau broadcast address, nomor yang paling bawah yang broadcast address. Berarti network address-nya itu nomor 0, broadcast address-nya adalah 192, 168, 100, yang terakhir nomor berapa tadi? 25. Berarti ini network address-nya, ini broadcast address-nya. Network address-nya ini. .0. Ya, broadcast address-nya itu ini. Berarti nomor IP yang boleh dipakai adalah di antara ini. Berarti nomor 1 sampai dengan nomor 254. Berarti jumlah hostnya adalah kamu boleh ngasih IP 192, 168, 100.1 dan seterusnya sampai 192, 168, 100.254. Berarti jumlah IP-nya, jumlah hostnya cuma 250. Ini ceritanya tadi. Ya, jadi dioperasikan N antara nomor IP sama netmasknya itu menghasilkan network address. Nah, nanti ini digunakan dalam subnetting. Makanya ini mesti ngerti dulu. Oke? Ada pertanyaan tentang ini dulu apa enggak? Ada? Oke. Saya clear ya. Oke.